kita akan membahas mengenai sesuatu yang menarik, yaitu wanita bekerja, wanita dan karir di dalam Islam seperti apa. Beberapa orang bertanya, lebih baik mana sih sebenarnya ibu rumah tangga atau wanita karir? Apa jawabannya teman-teman sekalian? Lebih baik mana sih ibu rumah tangga atau wanita karir? Sebagian mengatakan wanita karir, sebagian mengatakan ibu rumah tangga. Maka jawabannya adalah tergantung kondisinya. Karena setiap keluarga kondisinya berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan. Baik, sebelum kita bahas lebih panjang mengenai wanita dan karir, wanita berkarir di dalam Islam seperti apa, kita harus lihat dulu basic atau landasan yang harus kita ketahui, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tugas sendiri-sendiri, sahabat-sahabat sekalian. Ingat bahwa perempuan bukan tercipta dari tulang punggung. Perempuan itu dari tulang rusuk, ada istilahnya begitu. Dia bukan pencari nafkah, tapi dia dilindungi, disayangi. Itu fitrahnya perempuan. Mari kita lihat teman-teman sekalian, ternyata laki-laki dia punya tugas di luar, yaitu mencari nafkah. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima min amwalihim." Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki itu disebut sebagai pemimpin, disebut sebagai qawwam karena dia punya kelebihan, sebagian kelebihan dibandingkan dengan perempuan, dan dia punya tugas yaitu untuk menafkahi istrinya, menafkahi keluarganya. Jadi tugas laki-laki itu sebagai kepala keluarga, dan dia punya tanggung jawab lahir batin untuk keluarganya, dan dia mengurusi urusan-urusan di luar rumah, salah satunya adalah mencari nafkah. Itu basic yang harus kita sama-sama sepakati dan kita pahami terlebih dahulu. Bagaimana dengan urusan perempuan? Apa yang dilakukan oleh perempuan sebetulnya? Secara fitrahnya perempuan, kalau teman-teman lihat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, kalau urusan luar adalah urusan suami atau urusan laki-laki, urusan domestik, urusan di dalam rumah itu menjadi urusannya perempuan. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qurna fi buyutikunna." Hendaklah para perempuan itu tetap berada di rumahnya sendiri. Maka kita lihat di sini bukan berarti perempuan tidak boleh pergi. Perempuan boleh pergi, perempuan boleh keluar rumah untuk mengerjakan sebuah urusan. Tapi kalau selesai dari urusan-urusan itu, cepat kembali pulang ke rumah. Karena ada banyak hal yang harus kita kerjakan di rumah. Misalnya ibu-ibu ada punya anak-anak di rumah yang harus cepat kembali ke rumah. Bukan malah menghabiskan waktu di luar rumah tanpa manfaat. Jadi setelah selesai urusan di luar rumah, silakan teman-teman untuk kembali ke rumah secepat mungkin. Maka pertanyaannya, lalu bagaimana kalau perempuan-perempuannya bekerja misalnya, atau perempuan-perempuannya mencari uang misalnya, bagaimana dengan itu? Baik teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa tidak selamanya kondisi nafkah suatu keluarga dalam keadaan ideal. Bersyukurlah kalau teman-teman dianugerahi, kalau misalnya perempuan ini luar biasa di dalam Islam. Sebelum dia menikah, seluruh kehidupannya akan menjadi tanggung jawab ayahnya sebetulnya. Setelah dia menikah, seluruh tanggung jawab untuk menafkahinya ada di pundak suaminya. Sebetulnya seperti itu. Namun, terkadang kondisi tidak seideal itu. Setiap keluarga masing-masing berbeda. Contoh, kita punya suami yang mungkin di pandemi ini kehilangan pekerjaan atau di PHK. Atau punya suami atau ayah yang sakit hingga tidak bisa menafkahi lagi. Atau suami yang memang sudah bekerja tapi belum cukup, sehingga kita rasa perlu untuk membantu perekonomian keluarga. Atau seorang janda yang memiliki orang tua yang renta, orang tua yang sudah sepuh, sehingga perempuan-perempuan ini menolong keadaan ekonomi keluarganya. Jadi bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pria, mengambil tugasnya pria, bukan, tapi dia menolong, Masya Allah. Jadi betapa luar biasanya wanita-wanita yang bekerja ini, sahabat-sahabat sekalian. Itu bukan tugas utamanya, tapi dia tahu dia harus menolong keadaan perekonomian keluarganya, untuk membantu keadaan perekonomian keluarganya, maka dia lakukan itu. Maka ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Maka mengenai hukum wanita bekerja atau wanita karir di dalam Islam, kalau kita lihat perkataan dari Syekh Yusuf Qaradawi, beliau memandang hukumnya diperbolehkan. Bahkan wanita bekerja, hukumnya bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib kalau sekiranya memang dia sangat membutuhkannya. Contoh perempuan bekerja karena ayah yang sudah tua, dia harus bekerja, harusnya ayahnya yang bekerja, tapi karena ayahnya sudah tua,
anak-anak perempuan ini akhirnya membantu pekerjaan ayahnya, kita bisa temukan dalam Al-Quran, sahabat sekalian. Ada dua anak perempuan ya Nabi Syuaib alaihi salam. Teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-23, di mana pada saat itu harusnya ayahnya yang bekerja untuk mengambil air untuk minum hewan ternak. Tapi ayahnya sudah tua renta. Akhirnya dua anak gadis ini yang membantu pekerjaan ayahnya. Maka dalam surah Al-Qasas ayat 23, teman-teman di sana akan menemukan perkataan dari dua gadis ini. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, kalian sedang melakukan apa? Maka dua gadis ini menjawab, kami tidak dapat memberi minuman ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang sudah lanjut. Maknanya adalah dua anak perempuan ini menunggu lama sekali karena di situ semuanya laki-laki yang mengambil air. Jadi mereka menggantikan tugas ayahnya karena ayahnya sudah berusia lanjut. Di sini sebagai contoh bagi kita semua bahwa ada banyak alasan wanita-wanita itu bekerja, sahabat-sahabat sekalian. Maka mulia sekali mereka yang bekerja dengan tujuan tadi, membantu perekonomian keluarganya, menghindari diri dari meminta-minta kepada orang lain. Masya Allah.